Perkenalkan, kami dari kelompok 11, saya Salsabila Al-Fatika, dan bersama teman saya Marmara Nurfadila. Kami di sini akan membahas estimasi parameter. Pendugaan parameter populasi dengan sampel besar. Bila suatu populasi diambil sampel acak yang besar, maka statistik 0 mempunyai distribusi normal, sehingga dapat ditransformasi menjadi distribusi normal standar. Dengan demikian, penentuan interval kepercayaan parameter memakai suatu nilai ZA per 2 yang diperoleh dari tabel distribusi kumulatif normal standar. Untuk beberapa derajat kepercayaan atau tingkat kepercayaan, nilai ZA per 2 dapat dilihat dari tabel berikut ini. Yang pertama ada pendugaan parameter rata-rata. Misalkan diberikan populasi terbatas atau tak terbatas di mana simpangan baku sigma diketahui. Kita tahu bahwa rata-rata X adalah penduga yang tak biasa untuk rata-rata. Bila diambil sampel berukuran cukup besar secara berulang, maka distribusi sampel rata-rata X akan mempunyai simpangan baku sigma X dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini ada sigma X sama dengan sigma X per akar N, yang artinya jika populasi tak terbatas. Yang kedua ada sigma X sama dengan sigma X per akar N, atau bisa juga akar N gede dikurang N kecil per N gede dikurang 1. Yang artinya jika populasi tak terbatas. Sehingga dengan demikian interval kepercayaan untuk pendugaan parameter rata-rata bila sigma diketahui dengan rumus sebagai berikut yang ada di samping, di mana X rata-rata distribusi sampel rata-rata, Z A per 2 sama dengan nilai dari tabel distribusi normal kumulatif. Sigma X sama dengan simpangan baku distribusi sampel rata-rata. A sama dengan tingkat kesalahan. Next. Di sini berikut contoh dari pendugaan parameter rata-rata. Di sini kita mempunyai rata-rata dan simpangan baku nilai statistika dari sampel acak berukuran N sama dengan 36 mahasiswa. Masing-masing adalah 2,6 dan 0,3. Bila ingin dibuat selang kepercayaan 95% dan pendugaan untuk U meleset kurang dari 0,05. Berapakah besar sampel yang diperlukan? Jadi di sini karena ukuran sampel N adalah 36 cukup besar dan sigma tidak diketahui, maka sigma kita taksir dengan S sama dengan 0,3. Jadi banyaknya sampel yang diperlukan tersebut yaitu N sama dengan dalam kurung Z A per 2 dikali sigma tutup kurung pangkat 2 per E. Jadi tinggal dimasukkan saja di sini. N sama dengan tutup buka kurung 1,96 dikali 0,03 per 0,05 tutup kurung pangkat 2. Dan ketemulah N-nya 138,3 dan dibulatkan menjadi 138 mahasiswa. Yang kedua, pendugaan parameter proporsi. Bila suatu populasi berukuran N mengandung jenis tertentu dengan populasi P sama dengan X per N dan pada populasi itu diambil secara berulang sampel berukuran N yang mengandung jenis tertentu dan proporsi P aksen sama dengan X per N, maka distribusi proporsi P aksen akan mempunyai rata-rata P aksen dan simpangan baku. Sigma P aksen sama dengan akar P 1 min P per N, bila populasi tak terbatas. Sigma P aksen sama dengan akar P 1 min P per N dikali akar N min N per N min 1 bila populasi tak terbatas. Dengan demikian, interval kepercayaan untuk penduga P adalah P dalam kurung P aksen dikali Z A per 2 dikali sigma P aksen lebih kecil rata-rata P aksen plus Z A per 2 dikali sigma P aksen sama dengan 1 min A. Oleh karena itu, proporsi P pada populasi tidak diketahui dan akan digunakan dengan proporsi P aksen pada sampel.
Maka simpangan baku sigma P aksen pada rumus di atas dapat diganti dengan sigma P aksen sama dengan akar P1 min P per N bila populasi tak terbatas. Sigma P aksen sama dengan akar P1 min P per N dikali akar N min N per N1 bila populasi terbatas. Di bawah ini adalah contoh sebagai berikut. Pada suatu sampel acak berukuran N sama dengan 500 orang di suatu kota ditemukan bahwa 340 orang diantaranya suka nonton TV acara berita selebriti. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa proporsi sesungguhnya penduduk di kota itu yang suka menonton TV untuk acara berita selebriti. P aksen sama dengan proporsi orang yang menonton TV acara di dunia selebriti. P aksen sama dengan 340 dibagi 500 sama dengan 0,68. Simpangan baku sampel proporsi P aksen adalah sigma P aksen sama dengan akar P aksen 1 min P aksen per N sama dengan akar 0,68 dikali 0,32 dibagi 500 sama dengan 0,002. Pada pembahasan hal ini, jumlah populasi penduduk di kota yang suka nonton berita selebriti dianggap tidak terbatas sebab jumlahnya tidak diketahui sehingga diperoleh P aksen dikurang ZA per 2 dikali sigma P aksen sama dengan 0,68 dikurang 1,96 dikali 0,02 sama dengan 0,641. P aksen plus ZA per 2 dikali sigma P aksen sama dengan 0,68 plus 1,96 dikali 0,02 sama dengan 0,719. Jadi interval kepercayaan 95% untuk penduga P adalah P 0,641 lebih kecil P lebih kecil 0,719 sama dengan 0,95. Artinya kita percaya 95% bahwa populasi penduduk di kota itu yang sesungguhnya suka menonton TV untuk acara berita selebriti adalah antara 64,1% sampai dengan 71,9%. Yang ketiga di sini ada pendugaan parameter beda dua rata-rata. Mempunyai rumus P dalam kurung X1 dikurang X2 tutup kurung dikurang ZA per 2 dikali sigma X pangkat 1 dikurang X pangkat 2 lebih kecil rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 lebih kecil buka kurung X pangkat 1 dikurang X pangkat 2 tutup kurung ditambah Z A per 2 dikali sigma X pangkat 1 dikurang X pangkat 2 tutup kurung sama dengan 1 min A. Yang dimana sigma X pangkat 1 dikurang X pangkat 2 sama dengan akar sigma 2 per 1 ditambah sigma 2 per 2 dibagi N pangkat 2, yaitu bila populasi tak terbatas. Yang kedua ada sigma X pangkat 1 dikurang X pangkat 2 sama dengan akar sigma 2 per 1 dibagi N pangkat 1 ditambah sigma 2 per 2 dibagi N pangkat 2 dikali akar N pangkat 1 ditambah N pangkat 2 dikurang N pangkat 1 ditambah N pangkat 2 dibagi N pangkat 1 ditambah N pangkat 2 dikurang 1, yaitu bila populasi terbatas. Bila sigma 2 per 1 dan sigma 2 per 2 diketahui dan sigma 2 per 1 sama dengan sigma 2 per 2 sama dengan sigma pangkat 2. Maka simpangan baku distribusi sampel beda dua rata-rata menjadi sigma X pangkat 1 dikurang X pangkat 2 sama dengan akar sigma pangkat 2 per N pangkat 1 ditambah sigma pangkat 2 per N pangkat 2 sama dengan sigma akar 1 per N pangkat 1 ditambah 2 per N pangkat 2. Yaitu bila sigma 2 per 1 dan sigma 2 per 2 tidak diketahui dengan sigma 2 per 1 sama dengan sigma 2 per 2, maka sigma 2 per 1 ditaksir dengan S2 per 1 dan sigma 2 per 2.
ditaksir dengan S2/2, sehingga simpangan baku sampel beda dua rata-rata menjadi sigma X pangkat 1 dikurang X pangkat 2 sama dengan akar S2 pangkat 1 per N pangkat 1 ditambah S2 pangkat 2 per N pangkat 2. Berikut di sini ada contoh soal. Ujian akuntansi diberikan kepada dua kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa perempuan sebanyak 75 orang dan mahasiswa laki-laki sebanyak 50 orang. Kelompok mahasiswa perempuan memperoleh nilai rata-rata 82 dengan simpangan baku 8. Sedangkan kelompok mahasiswa laki-laki memperoleh nilai rata-rata 76 dengan simpangan baku 6. Bila rata-rata 1 menyatakan rata-rata nilai ujian kelompok mahasiswa perempuan, sedangkan rata-rata 2 menyatakan rata-rata nilai ujian kelompok mahasiswa laki-laki. Buatlah interval kepercayaan 96% untuk menduga berapa sesungguhnya beda rata-rata dua kelompok mahasiswa tersebut. Berikut jawabannya. Dua populasi dianggap tidak terbatas. Kelompok mahasiswa perempuan yaitu N pangkat 1 sama dengan 75, X pangkat 1 sama dengan 82, S pangkat 1 sama dengan 8. Kelompok mahasiswa laki-laki yaitu N pangkat 2 sama dengan 50, X pangkat 2 sama dengan 76, S pangkat 2 sama dengan 6. Dalam hal ini, simpangan baku dua populasi mahasiswa itu tidak diketahui. Maka simpangan baku sampel dua rata-rata tersebut adalah sigma X pangkat 1 dikurang X pangkat 2 sama dengan akar S2 pangkat 1 per N pangkat 1 ditambah S2/2 dibagi N pangkat 2 sama dengan akar 8 pangkat 2 dibagi 75 ditambah N pangkat 2 dibagi 50. Sama dengan hasilnya 1,254. Di sini penduga untuk rata-rata 1 dan rata-rata 2 adalah X1 sama dengan X1 dikurang X2. Untuk interval kepercayaan 96%, maka ZA/2 sama dengan 2,05, sehingga diperoleh X1 dikurang X2 dikurang ZA pangkat 2 dikali sigma X pangkat 1 dikurang X pangkat 2 sama dengan 82 dikurang 76 dikurang 2,05 dikali 1,254. Hasilnya 3,429. X1 dikurang X2 dikurang ZA pangkat 2 dikali sigma X pangkat 1 dikurang X pangkat 2 yaitu 82 kurang 76 ditambah 2,05 dikali 1,254 hasilnya 8,571. Jadi di sini interval kepercayaan 96% untuk menduga rata-rata 1 dan 2 adalah P3,429 lebih kecil dari rata-rata 1 kurang rata-rata 2 lebih kecil dari 8,571. Jadi sama dengan 0,96. Artinya 96% dapat dipercaya bahwa beda sesungguhnya nilai rata-rata ujian akuntansi dua kelompok mahasiswa itu terletak antara 3,429 sampai dengan 8,571. Yang keempat, ada pendugaan parameter beda dua proporsi. Misalkan kita mempunyai dua populasi. Populasi pertama mengandung jenis tertentu dengan P1 sama dengan X1 per N1, dan populasi kedua mengandung jenis tertentu dengan P1 sama dengan X2 per N2. Bila pada dua populasi diambil sampel acak, masing-masing N1 dan N2, maka sampel pertama akan mengandung jenis tertentu dengan proporsi P aksen sama dengan X1 per N1, dan sampel kedua akan mengandung jenis tertentu dengan proporsi P aksen kedua sama dengan X2 per N2. Bila sampel diambil secara berulang dan saling bebas, maka akan diperoleh distribusi sampel beda proporsi P aksen 1 dikurang P aksen 2. Sehingga dengan demikian, interval kepercayaan untuk penduga beda dua proporsi P1 min P2 adalah
P, P-1 dikurang P, P aksen 1 dikurang P aksen 2, ZA per 2 dikali sigma P1, P aksen 1 dikurang P aksen 2 sama dengan lebih kecil P1 dikurang P2, lebih kecil P aksen 1 dikurang P aksen 2, plus ZA per 2 dikali sigma P aksen 1 dikurang P aksen 2. Di mana sigma P aksen 1 dikurang P aksen 2 sama dengan akar P aksen 1, 1 min P aksen per N7 plus akar P aksen 2, 1 min P aksen 2 per N2 bila populasi tak terbatas. Sigma P aksen 1 dikurang P aksen 2 sama dengan akar P aksen 1, 1 min P aksen dibagi N7 plus P aksen 2, 1 min P aksen 2 per N2 dikali akar N1 plus N2 dikurang N1 plus N2 dibagi N1 plus N2 min 1 bila populasi tak terbatas. Di sini ada contoh soal. Survei diadakan terhadap pengunjung pameran di Pamulang Square yang terletak di Tangerang Selatan. Untuk itu diambil 2 kelompok sampel. Sampel pertama adalah ibu-ibu sebanyak 500 orang dan ketika mereka ditanya sebanyak 325 orang mengatakan puas dengan pameran di Pamulang Square. Sedangkan sampel kedua terdiri dari pengunjung bapak-bapak sebanyak 700 orang dan 400 orang diantaranya mengatakan puas dengan pameran di Pamulang Square. Buatlah interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya beda dua populasi pengunjung yang puas dengan pameran di Pamulang Square. Kelompok ibu-ibu ini malah hilang lagi. Kelompok ibu-ibu P aksen 1 sama dengan proporsi puas dengan pameran sama dengan 325 per 500 sama dengan 0,65. Kelompok bapak-bapak P aksen 2 sama dengan proporsi puas dengan pameran sama dengan 400 per 700 sama dengan 0,57. Dua populasi pengunjung dianggap tidak terbatas, maka diperoleh sigma P aksen 1 dikurang P aksen 2 sama dengan akar P aksen 1, 1 min P aksen 1 dibagi N7 plus P aksen 2, 1 min P aksen 2 dibagi N2 sama dengan akar 0,65 dikali 0,35 dibagi 500 ditambah 0,57 dikali 0,43 dibagi 700 sama dengan 0,03. Untuk K interval kepercayaan 95%, maka sama dengan 1,96, sehingga P aksen 1 dikurang P aksen 2 dikurang Z A per 2 dikali sigma P aksen 1 per P aksen 2 sama dengan 0,65 dikurang 0,57 dikurang 1,96 dikali 0,03 sama dengan 0,02. P aksen 1 dikurang P aksen 2 ditambah ZA per 2 dikali sigma P aksen 1 dikurang P aksen 2 sama dengan 0,65 dikurang 0,57 ditambah 1,96 dikali 0,03 sama dengan 0,14. Sehingga interval untuk beda proporsi sesungguhnya yang puas dengan pameran di Pamulang Square dari dua kelompok pengunjung tersebut adalah P 0,02 lebih kecil P1 dikurang P2 lebih kecil 0,14 sama dengan 0,95. Artinya kita dapat percaya 95% bahwa beda proporsi sesungguhnya pengunjung yang puas dengan pameran di Pamulang Square adalah antara 2% sampai dengan 14%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.